Pacar presiden tidak tahu bahwa aku terikat pada sebuah sistem. Selama kamu melakukan 100 hal untuknya tanpa syarat, aku bisa mengembalikan pacarku di dunia nyata. Aku bertahan dengan matanya yang dingin. 99 hal dalam 5 tahun. Sampai hal ke-100. Dan dia memberiku sebuah dokumen. Karena kamu di penjara, kamu bersedia. Apakah kamu akan menyukai ini juga? Beberapa karakter cerah di atas dokumen. Perjanjian donasi sukarela hati. Aku saling menunduk. Ada mata dingin seperti asap di atasnya, dan ada serangan jantung dalam radius. Hanya hatimu yang berhasil dicocokkan sepanjang proses. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati jika mendonorkan jantungmu. Aku sudah di luar negeri. Hati buatan dibuat khusus untukmu sebelumnya. Tidak ada masalah dalam mempertahankan hidup yang mendasar. Asalkan kamu bersedia mendonorkan hatimu untuk Fang Yuan. Aku akan menikahimu. Melihatku diam cukup lama. Ruyan Liu masih ingin berbicara. Melihatku tiba-tiba mengangkat mataku. Mata penuh senyuman, oke? Aku menyumbang. Pupil mata Ruyan Liu sedikit diwarisi, apakah kamu benar-benar bersedia? Aku masih tersenyum dan menjawab dengan lembut. Selama itu permintaanmu. Aku bersedia melakukannya. Menyumbangkan hatinya untuk cahaya bulan putihnya. Ini adalah hal ke-100 yang telah kulakukan untuknya. Setelah selesai, aku bisa membangkitkan kekasihku. Dan pergi sepenuhnya. Jangan menunggu dia berbicara. Saya telah menandatanganinya tanpa ragu-ragu. Liu Ruyan menambahkan bahwa operasi dijadwalkan setengah bulan kemudian. Itu tidak akan mengatur segalanya dan itu tidak akan membuatmu terlalu tidak nyaman. Aku tersenyum dan mengangguk. Tapi hatiku penuh kelegaan. Ini ulang tahun Fang Yuan 3 hari lagi. Tempat perjamuan. Hanya di sekitar Ruyan Liu. Dibeli di kapal pesiar mewah. Saya mendengar tentang semua pengaturan untuk perjamuan. Semuanya dirancang oleh Ruyan Liu sendiri. Mawar merah yang meluap-luap. Coklat yang disesuaikan dengan nama persegi dan bulat yang unik. Ada cukup kembang api untuk menerangi seluruh kota. Itu semua menunjukkan niatnya. Dan dalam tepuk tangan dan sorak-sorai bintang dan bulan. Ruyan Liu. Mereka bahkan mengeluarkan koleksi senilai ratusan juta yuan pada abad terakhir. Tangan bernama Bintang Cinta Sejati. Rantai itu dikenakan tangan di pergelangan tangan mereka. Ada keributan. Ini adalah Putri Diana dari Inggris. Gelang yang biasa kamu pakai. Kudengar uangnya tidak mencukupi. Sotheby's hanya memasangnya untuk dilelang. Diambil oleh bos. Mengatakan untuk memberikannya pada Cinta Sejati. Aku tidak pernah menyangka bahwa bosnya adalah Tuan Liu. Tuan Liu bertahun-tahun ini. Cinta suami yang lain terlihat jelas bagi semua. Dia kaya, berkuasa dan cantik. Masih dia menjaga selama bertahun-tahun. Aku hampir menjungkir balikan seluruh kota demi menemukan sumber baru. Di sudut yang cahayanya tidak bisa bersinar. Aku diam memandangi semua yang ada di depanku. Tepat ketika aku berpikir. Hari ini adalah bentuk lampau yang begitu damai. Tiba-tiba, Fang Yuan melewati kerumunan dan datang ke arahku. Dengan nada yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. Busa awan dao dingin. Apa kau belum merasa cukup dengan pelajaran terakhir? Berani datang. Aku akan mengabarimu sepenuhnya hari ini. Sungguh keputusan yang salah jika terus mengganggu seniorku. Suara jatuh. Dia langsung menarik tangan di pergelangan tangannya. Dilempar ke laut. Dan kemudian dia berpura-pura berbeda. Dorong aku menjauh, Tuan Lin. Apa kau gila? Bahkan jika kau cemburu karena seniorku begitu baik padaku. Bukankah seharusnya kau melempar gelangmu ke laut? Semua orang dengan cepat tertarik dengan suaranya. Ruyan Liu semakin gugup. Ada apa sebenarnya? Dia mengganggumu lagi? Karakter kecil yang baik. Aku merasa sedikit konyol. Tapi aku juga mengerti bahwa sekikuk apapun kebohongan lingkaran persegi itu. Aku sendiri sudah hafal pot ini. Benar saja, Fang Yuan sudah mengubah wajahnya. Menjambak Liu Ruyan dan menangislah pada seniorku. Tuan Yun melempar gelang pemberianmu ke laut. Wajah Ruyan Liu sangat dingin. Mata lebih seperti sebilah pisau tajam. Meniupkan keras padaku apa yang kukatakan padamu. Kau jatuh di telinga tuli, bukan? Selesai. Dia memeluk kenyamanan di sekitarnya lagi, tidak masalah. Dia hanya gelang. Jika kau suka, aku akan membelikanmu persegi baru.
menangis dan mendorongnya menjauh. Aku hendak melompati pagar ke laut. Gelang ini berarti sesuatu yang berbeda bagiku. Aku menginginkannya. Ruyan Liu mengerutkan kening. Memeluk tangannya lebih erat untuk memastikan. Kau pasti menemukannya hari ini, bukan? Fang Yuan mengangguk penuh semangat. Mendapat jawaban afirmatifnya. Ruyan Liu berbalik menatapku. Dengan udara dingin tanpa sedikit pun emosi. Itulah yang terjadi. Siapapun yang kehilangannya akan turun dan menemukannya. Detik berikutnya. Dia mendorongku tanpa ragu. Air dingin menelanku dalam sekejap. Hanya jejak cahaya yang tersisa di pucuk kepala. Namun lambat laun cahaya terakhir menghilang. Aku memejamkan mata. Aku hanya merasakan tubuhku semakin berat. Sangat lelah dan mengantuk. Ingin sekali aku tertidur seperti ini. Aku belum bisa tidur. Ada satu hal terakhir yang harus kuselesaikan. Jika kau tak bisa, saya tidak akan pernah melihat Xuanru lagi. Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal ketika saya memikirkan ini. Aku membuka mataku dalam sekejap. Kemudian berenang dengan putus asa ke permukaan. Pada saat saya mencapai pantai, saya kelelahan. Jangan tunggu aku pulih. Tiba-tiba, selang pengap datang dari bahunya. Lalu aku ditendang ke danau lagi. Barisan pengawal berjas di pantai menatapku. Tanpa ekspresi. Nada dingin. Tuan Liu berkata, "Jangan pergi ke darat sampai Anda mendapatkan gelang itu kembali." Aku tersedak beberapa suap air lagi. Itu sedikit tenang. Tampaknya, jika saya tidak dapat menemukan gelang hari ini, tidak akan mudah menyerah. Tidak ada cara lain. Dan saya harus turun lagi dan lagi. Setelah 3 jam penuh lagi. Setelah penyelaman yang tak terhitung jumlahnya. Saya akhirnya menemukan selimut. Gelang yang hilang. Ketika saya datang ke darat, saya membeku tak sadarkan diri. Jari-jarinya bahkan lebih putih dari lecet. Pengawal itu melemparkan saya jas. Biarkan saya mengubahnya sebelum keluar. Aku menggigil dengan pakaianku. Berjalan ke kamar mandi sendirian. Kemudian seseorang sepertinya masuk lagi. Sumbernya terdengar familiar. Dengarkan baik-baik. Benar saja, itu adalah Fang Yuan dan kelompok saudara-saudaranya. Tuan Fang Yuan Liu sangat mencintaimu. Dia bilang dia akan memberikan gelang yang begitu mahal. Saat kamu menangis, dia sangat tertekan sehingga dia ingin memberimu hidupnya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda hanya akan memperlakukannya sebagai beberapa hari. Keluar negeri dengan mantan pacarmu. Kemudian mantan pacar Anda melarikan diri dengan serangan jantung begitu dia mendengar Anda mengalami serangan jantung. Hanya kakak senior yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekarang dia telah melakukan banyak hal padamu. Bahkan hati yang terbuat dari batu harus dipanaskan. Kamu masih tidak bisa menganggapnya sebagai adikmu, kan? Fang Yuan tersenyum. Ada kebanggaan dalam nada bicara Anda, bagaimana Anda bisa tertipu oleh saya? Ketika adikku hanyalah alasan. Orang-orang menyukai apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Tidak. Bagaimana saya bisa menjadi cahaya bulan putih yang tidak bisa dia jangkau? Selama aku terus menggantung adegan salju. Dia akan selalu mencintaiku. Itu lebih baik daripada bersamanya. Dan mereka seperti, kaget, kan? Mungkinkah itu? Ketika Anda mengatakan bahwa pergi ke luar negeri dengan mantan pacar Anda adalah salah. Anda bermain terlalu besar. Fang Yuan tertawa lepas. Tentu saja, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan senior. Wanita itu. Tapi aku menemukannya. Itu hanya orang alat yang sengaja membuat seniorku cemburu. Lihatlah Sister Sui, tahun-tahun ini tidak dekaden bagiku. Apakah kamu ingat? Kakak itu mau tidak mau bertepuk tangan tinggi-tinggi. Kamu sangat pintar. Tapi Fang Yuan, jangan berlebihan. Kudengar senior adalah untuk hatimu. Aku akan menikahi Yun Mo yang sederhana itu. Jika mereka sudah menikah. Rencanamu sia-sia. Fang Yuan yakin bahwa dia dilahirkan. Saya terukur. Terlebih lagi, kakak senior tidak peduli dengan pria itu. Aku menampar diriku sendiri 3 kali dengan sengaja selama berhari-hari. Dia mendapat 30 tamparan kembali. Hari ini saya melemparkan gelang itu ke laut lagi. Dia menendangnya ke dalam air tanpa berpikir. Itu belum muncul. Aku punya cara untuk menyiksanya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka menikah. Suara keduanya perlahan-lahan memudar.
Sampai kamar mandi benar-benar sunyi kembali. Aku perlahan keluar dari situ. Saya masih memiliki telepon di tangan saya yang sedang merekam. Ternyata yang disebut cahaya bulan putih tidak lebih dari itu. Saya mencapai rekor. Melihat rekaman lengkap yang sudah direkam. Senyum mencela diri sendiri. Ini sebelum aku pergi. Beri Ruyan Liu hadiah terakhir. Saat itu pagi hari ketika saya sampai di rumah. Aku mendorong pintu terbuka lelah. Sekilas, saya melihat duduk di sofa dengan kaki panjang tumpang tindih. Seorang wanita dengan ekspresi dingin. Cahaya mengambang menatapku dengan sungguh-sungguh. Lihat aku muncul. Wajah Ruyan Liu sedikit gelap. Aku sudah peringatkan kalian. Mengapa Anda masih menargetkan Fang Yuan? Ternyata dari tadi ia duduk di ruang tamu menunggu. Hanya untuk menanyaiku. Pikirkan rekaman di ponsel Anda. Saya secara tidak sadar ingin mengeluarkannya. Tepat ketika tangan Anda menyentuh casing ponsel yang dingin. Aku tiba-tiba terbangun lagi. Dengan cinta Liu Ruyan saat ini untuk satu sama lain. Semuanya ada di depanmu. Dia juga tidak akan percaya. Dia mungkin. Anda akan berpikir saya merencanakan sesuatu. Waktu terbaik untuk rekaman ini muncul. Setelah kematianku. Karena orang mati tidak berbohong. Aku menarik bibirku. Saya melihat ke atas dan menemukan alasan untuk bersikap asal-asalan. Kamu pikir aku terlalu mencintaimu. Jadi aku terlalu cemburu padanya untuk melakukan hal-hal ini. Dan aku berjalan ke kamarku tanpa menoleh ke belakang. Hanya Liu Ruyan, yang tampak agung, yang tertinggal. Melihat punggungku yang kesurupan. Hari penutupan adalah hari ulang tahun Suan Rou. Pagi-pagi sekali, Liu Ruyan keluar dari pintu. Ini waktu yang tepat untukku. Aku kebetulan. Anda dapat merayakan ulang tahun Suan Rou tanpa keraguan. Setiap kali dia berulang tahun sebelumnya. Saya akan membuat kue sendiri dan memilih hadiah untuknya. Kami sedang duduk bersama. Meniup lilin dengan gembira. Makan kuenya dan pikirkan kembali foto-foto itu. Sudut mulutku tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Saya memasak dengan sangat antusias. Saya membuat meja besar hidangan favorit Suan Rou. Buat kue lain dan atur dengan mie umur panjang. Lakukan semuanya. Saya baru saja mengeluarkan foto Suan Rou. Dengan saya menyentuh pipi cantik dan halus seorang wanita. Selamat ulang tahun. Saya belum punya waktu untuk mengganti nama Suan Rou. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Ruyan Liu melangkah masuk. Mata kami bertabrakan. Suasananya sedikit halus. Saya menyimpan foto itu dengan panik. Ruyan Liu melihat semua yang ada di depannya. Jelas positif. Lalu suasana tiba-tiba sedikit tenggelam. Bagaimana kau tahu itu hari ulang tahunku? Aku. Dalam pikiran Chen, sistem pernah memberitahuku. Informasi tentang Liu Ruyan. Ya, hari ini juga ulang tahun Ruyan Liu. Keluarga Liu memiliki 2 putri. Liu Ruyan menjernihkan amarahnya dan menjadi kakak perempuan lagi. Diabaikan sejak kecil. Ulang tahunnya dan saudara perempuannya hanya berjarak 1 hari. Orang tua selalu hanya mengingat ulang tahun saudara perempuan mereka. Tapi lupakan dia. Sampai nanti. Kedua orang tua dan saudara perempuan meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan sebelum kematian. Tubuh keduanya bahkan hanya melindungi erat adik mereka. Sejak saat itu. Dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya lagi. Bahkan dengan kekasih masa kecilnya. Aku tidak ingat hari ulang tahunnya. Jadi saat ini, Ruyan Liu sangat prihatin dengan semua yang ada di depannya. Jelas sedikit kewalahan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan memakainya. Aku bahkan tidak ingin merayakan ulang tahunnya. Jadi aku hanya bisa diam. Bisa jatuh ke mata Liu Ruyan. Tapi hanya ketika saya setuju. Ia berjalan selangkah demi selangkah menuju tempat makan. Mata hitam yang memercikkan tinta sedikit bergetar. Belakangan, dia bersikap dingin dan kejam. Lihat momennya. Tapi tanpa sadar. Mengekspresikan emosi yang sama persis. Orang biasa-biasa saja di belakangnya melihat ini dan buru-buru menenangkan Tuan Liu. Untuk menyiapkan kejutan untukmu. Ini kesibukan Pak Yun. Berhasil sepanjang hari. Dia melakukan semuanya sendiri. Tidak ada yang membantu. Saya pikir dia hampir membakar tangannya. Pelayan Zhang Ma dan saya memiliki hubungan yang baik. Selama bertahun-tahun, saya tertarik pada Zhang Ma.
Keluarga Liu Yong sering membantunya dengan berbagai hal. Jadi seringkali dia akan membantu untuk berbicara. Saat ini, dia mencoba mencocokkan hubungan kami. Allah membantu saya mengatakan semua hal yang baik. Ruyan Liu memiliki ekspresi sesaat di wajahnya. Aku kembali sadar setelah beberapa saat. Dingin bukan contoh. Jangan lakukan ini padaku lagi. Meskipun begitu. Tapi dia tetap melakukannya. Mengesampingkan Mi umur panjang. Ingat ketika saya masih kecil. Dia selalu iri dengan Mi panjang umur yang dibuat ibunya untuknya. Tapi sampai dia meninggal. Dia bahkan tidak memakannya sekalipun. Pertama kali saya memakannya, itu dibuat oleh Yunmo sendiri. Melihatnya benar-benar salah paham. Saya tidak punya pilihan selain membuat kesalahan. Menemaninya menghabiskan semangkuk mie panjang umur. Dia mengambil kantong makannya lagi untuk memotong kue. Tunggu sebentar, saya buru-buru mengulurkan tangan untuk memblokirnya. Dan Anda mengambil lilin dari samping dan menempelkannya di kue. Aku belum meniup lilinnya. Ruyan Liu membuat beberapa kesalahan. Jari-jari ramping sedikit gemetar. Dan saya menarik kembali. Dia tidak pernah berulang tahun. Saya lupa meniup lilin dan membuat permintaan sebelum makan kue. Setelah lilin menyala, saya mendorong dan menariknya untuk membuat permintaan. Dia dengan dingin mengatakan masalah. Akhirnya, saya membisikkan keinginan. Saya harap operasi Fang Yuan berhasil. Bertahun-tahun khawatir. Suara jatuh. Tatapannya tanpa sadar jatuh ke sisi wajahku. Lihat cahaya redup di mataku. Hati tanpa sadar sedikit kacau. Dia memutar. Dia menambahkan kalimat lain. Saya harap operasi Anda berjalan dengan baik. Aman dan lancar. Ini sesi ulang tahun dan sudah berakhir. Dia bangkit untuk pergi. Tapi sekarang, lampu gantung di atas kepala. Tiba-tiba itu hancur tanpa peringatan. Pada saat yang sama ketika lampu gantung jatuh ke arah Liu Ruyan. Saya khawatir jika subjek tugas mati. Misiku akan gagal begitu saja. Jadi aku bahkan tidak memikirkannya. Dia terbang menuju Liu Ruyan dan bergegas. Waspadalah terhadap lampu rusak seperti pop. Jadikan seluruh ruang tamu langsung melamun dan cantik. Dalam cahaya yang menyilaukan ini. Dan aku terhuyung-huyung. Sebelum aku kehilangan kesadaran sepenuhnya. Sepertinya aku melihat. Ruyan Liu berlari ke arahku seperti orang gila. Mungkin saya terkena cahaya dan tidak terlalu sering bangun. Kalau tidak, bagaimana saya bisa melihat Ruyan Liu? Tunjukkan kegugupanku. Entah berapa lama aku tidur. Ketika saya bangun lagi, saya sudah berada di rumah sakit. Ruyan Liu menjagaku di samping tempat tidur. Lihat aku bangun. Dia tampaknya memiliki lapisan makna dalam dirinya. Mengapa Anda bergegas? Apakah Anda mati? Kepalaku masih grogi. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika dia hancur sampai mati. Bagaimana saya menyelesaikan tugas saya? Bagaimana saya hidup kembali? Suan Rong, aku menatapnya. Lihatlah tanpa rasa takut karena aku mencintaimu. Jadi aku lebih suka menyakiti diriku sendiri karena aku mencintaimu. Jadi aku bersedia mendonorkan hatiku karena aku mencintaimu. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Liu Ruyan tidak lagi ingat betapa dia. Aku tidak pernah tahu bahwa aku menyatakan cinta padanya dengan penuh kasih sayang. Ini seperti tidak pernah ada satu orang pun. Selalu begitu bertekad untuk mengutamakan dia. Mengingat kembali 5 tahun aku berada di sisinya. Aku telah melakukan banyak hal untuknya. Ketika dia mabuk. Aku berada di samping tempat tidurnya, menjaganya sepanjang malam. Dimanapun aku berada. Selama dia menelepon. Aku akan segera ke sana. Bahkan jika dia menyakitiku berkali-kali demi Fang Yuan. Aku tidak peduli. Sungguh cinta yang dalam dan intens. Untuk membuatku melakukan ini. Hati Ruyan Liu bergetar kencang. Akan mengatakan sesuatu. Pintu tiba-tiba dibuka dengan tergesa-gesa. Senior tidak baik. Fang Yuan bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Ekspresinya seketika menjadi tegang. Seluruh orang langsung berdiri dari bangku. Apa katamu? Seseorang segera menjelaskan. Dia telah dibawa ke rumah sakit. Hanya saja aku sangat haus darah sekarang sehingga aku membutuhkan transfusi darah segera. Tapi bandara sedang terburu-buru. Bukankah golongan darah Yun mau sama persis dengan Fang Yuan? Biarkan dia mendonorkan darah sekarang.
5 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia berada di antara Fang Yuan dan Yun Mo. Tanpa ragu-ragu, dia mengerutkan kening. Ada juga sedikit tak tertahankan yang tersembunyi dalam kecemasan. Apakah tidak ada cara lain? Yun Mo juga hanya terluka. Semua orang terkejut. Saya tidak menyangka Liu Yan, yang selalu melepaskan hidupnya. Ada saat keraguan. Beberapa orang tidak bisa mempercayai penglihatan mereka. Senior Dao. Apa yang kamu bicarakan? Tinta awan Sim 1. Aku tidak percaya kamu masih mengkhawatirkannya. Wajah Ruyan Liu menjadi suram lagi. Baru saja akan berbicara. Aku sudah mengangkat selimutnya dan turun dari tempat tidur duluan. Aku berjalan keluar dengan mantelku. Ayo pergi. Aku bisa mendonorkan darah. Pada saat ini, nyawa Fang Yuan tentu saja lebih penting daripada nyawaku. Lagi pula, jika dia mati, misiku belum selesai. Aku tak merasa buruk. Hanya terluka. Aku hanya merasa pusing ketika berjalan. Berpegangan pada dinding nyaris tak bisa bergerak. Perhatikan punggungku saat aku muncul dan pergi. Hati Ruyan Liu sebenarnya kesemutan entah karena apa. Ini pertama kalinya baginya. Merasakan sakit hati karena aku. Dia hanya menganggapnya konyol. Jelas, orang terpenting di hatinya adalah Fang Yuan. Tapi dia hingga merasakan sakit hati karena pria lain. Apakah itu rasa bersalah? Hanya merasa bersalah padaku. Lagi pula, aku baru saja menyelamatkan nyawanya. Wajar jika dia mengasihaniku. Ruyan Liu menceritakan dirinya berulang-ulang dalam hati. Hanya mengikutiku mendonorkan darah. AC di ruang donor darah sangat rendah. Perawat An mengenakan mantel tipis. Tubuh gemetar tanpa sadar. Sekitar. Ruyan Liu melihat gerakan lembut perawat. Alismu mau tak mau masuk lebih dalam. Apakah itu cukup? Berapa banyak lagi? Apakah kamu merokok terlalu banyak? Aku mendongak dan berkata dengan serius. Jangan khawatir, para dokter diukur. Tidak akan mempengaruhi operasi donor jantung dalam beberapa hari. Ruyan Liu hendak menjelaskan. Bukan itu maksudnya. Perawat telah mencabut jarumnya. Begitu banyak darah sekaligus. Berbaringlah dan beristirahatlah dengan baik akhir-akhir ini. Jangan melakukan olahraga berat. Saya ucapkan terima kasih dengan lembut. Kemudian dia bangkit dengan wajah pucat. Menuju Liu Ruyan di bawah Jukeli. Saya lelah dan ingin kembali ke bangsal untuk beristirahat. Anda pergi dan jaga Tuan Fang. Selesaikan kalimat ini. Saya tidak menunggu Liu Ruyan merespon. Letakkan tangan Anda di lengan Anda. Perlahan berjalan keluar pintu. Saya tidak tahu mengapa. Ruyan Liu memiliki firasat buruk di hatinya. Dia tidak bisa membedakan emosi macam apa itu. Hanya tahu. Rasanya seperti ada batu yang menempel di dadanya. Itu sangat pengap sehingga dia tidak bisa bernapas. Saya menghabiskan beberapa hari berikutnya di rumah sakit. Kebetulan saya harus segera dioperasi. Lebih nyaman di rumah sakit. Dari waktu ke waktu, seorang perawat akan datang dan memeriksa dirinya sendiri. Aku masih bisa mendengar sesuatu tentang Liu Ruyan. Gosip. Apakah Anda mengenal pasien di bangsal VIP? Pemimpin peleton besar. Maksud Anda Tuan Fang? Siapa lagi di seluruh rumah sakit yang tidak tahu? Tuan Liu dari grup Liu. Saya sangat mencintainya. Silakan datang ke dekan secara langsung untuk memeriksa dan mengerahkan untuknya. Seluruh lantai bangsal VIP. Hentikan saja dia sebagai pasien. Ya, terakhir kali aku pergi mengantarkan obat. Lihat dengan mata kepala sendiri karakter mirip Muse yang dingin di depan orang. Memegang kue, aku tak tahu bagaimana lembut membujuknya untuk memakannya. Jika seumur hidup ini. Untuk memiliki kekasih seperti itu lakukan ini padaku. Aku mati. Setiap kali mendengar ini. Aku memejamkan mata diam-diam. Abaikan kata-kata mereka. Tak perlu iri pada siapapun. Suan Rouku adalah wanita terbaik di dunia. Segera aku bisa melihat segera apa yang paling kuinginkan. Orang yang kulihat. Hari operasi semakin dekat. Tapi Ruyan Liu menjadi sedikit aneh. Dia datang ke bangsal setiap hari untuk melihatku. Bahkan membawakan makanan kesukaanku. Terutama karena aku takut aku akan kembali. Itu sebabnya dia ekstra menjagaku dalam beberapa hari terakhir. Faktanya, dia tidak harus melakukannya sama sekali. Saya menjalani operasi ini lebih serius daripada dia.
Berbaring di tempat tidur terlalu lama. Yun mau tidak mau bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Datang ke sudut tangga. Tepat pada waktunya, ada suara beberapa orang berdebat. Saya tidak tertarik pada privasi orang lain. Akan pergi. Tapi saya mendengar nama saya sendiri kesurupan. Ternyata Ruyan Liu dan beberapa temannya. Kami berdebat karena Fang Yuan. Senior apa? Apa yang kamu pikirkan? Bukankah kamu selalu mencintai alun-alun? Sekarang dia memaksamu untuk tidak menikahi Yun Mo dengan kematian. Mengapa Anda begitu ragu untuk menyetujuinya? Dan ada keheningan yang lama. Suara dingin Ruyan Liu datang perlahan. Aku tidak akan menikah dengannya. Bagaimana jika dia menolak untuk menyumbang? Dan sisanya sangat lega. Qi Xiaodao, jangan khawatir. Yun Mo mencintaimu selama ini. Kita semua melihat. Bahkan jika Anda tidak menikah dengannya, dia juga akan menyumbang. Dan dengan cara ini, Anda tidak perlu mempertaruhkan kebahagiaan dan lingkar Anda sendiri. Itu juga mungkin. Bukankah Anda selalu menyukai lingkaran persegi? Aku jelas melihat hari-hari ini. Dia memandangmu berbeda. Kamu sangat tergila-gila. Siapa yang bisa menahannya? Meskipun Fang Yuan menolak mengakuinya. Tapi aku pasti tertarik padamu. Dan mereka membicarakannya sejak lama. Liu Ruyan masih tidak melepaskannya. Melihatnya diam. Semua orang akhirnya menyadari apa yang sulit dipercaya. Kakak, apa yang membuatmu ragu? Sial, kamu tidak benar-benar menyukai Yun Mo, kan? Sebuah kalimat tampaknya akhirnya membuat Ruyan Liu kembali sadar. Ekspresinya agak berubah. Nada suaranya sangat dingin sehingga aku menyukainya. Tidak mungkin menyukainya seumur hidup. Aku menertawakan diriku sendiri di lorongnya. Aku tidak mendengarkan. Hanya berbalik dan pergi. Tidak lama setelah kembali ke bangsal, Liu Ruyan segera muncul di depanku. Agaknya dia berdebat demi beberapa orang barusan. Ayo. Benar saja. Dia duduk, dan dia langsung ke intinya. Persegi. Kamu sudah tahu tentang memotong pergelangan tanganmu untuk bunuh diri, kan? Dia tidak ingin aku menggunakan kebahagiaanku sebagai ganti harapannya untuk bertahan hidup. Jadi bagaimanapun, aku tidak ingin melakukannya dengan cara ini. Menerima hatimu. Maaf. Aku berjanji akan menikahimu sebelumnya, tapi aku akan bersumpah. Aku bisa memberimu kesempatan untuk membuat permintaan. Apapun kecuali pernikahan. Ingat apa yang pernah Fang Yuan katakan padaku hari itu. Tidak akan pernah membiarkan aku mendapatkan keinginanku. Jika kamu menikah dengan Liu Ruyan, aku mengerti semuanya dalam sekejap. Ternyata beginilah cara dia berhenti. Aku menatap Liu Ruyan lagi. Hanya ada ketidakpedulian dalam hatiku. Keinginanku adalah membawa operasi ke depan. Jawabanku mengejutkan Ruyan Liu. Setelah lama terdiam, aku sadar. Ini adalah keinginanmu. Keinginanmu hanya membawa operasi ke depan. Aku menganggukkan kepala. Aku tak melihat apapun di mataku. Aku ingin kau melihat Tuan Fang yang sehat secepatnya. Dan aku. Kau juga bisa melihat Suan Rong yang sehat. Mari kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan. Dapatkan apa yang kau inginkan. Tatap aku dengan mata bidi. Asap hanya berantakan. Dia telah membayangkan 100. Aku tahu bagaimana reaksinya ketika ingin memutuskan pernikahan. Tapi tak ada yang seperti ini. Ia mengernyit beberapa meter sebelum berbicara lama. Kenapa kau gelap sekali? Mata bertemu. Aku melihat melalui pupil matanya yang dalam. Seolah aku pernah melihat diriku sekali. Orang yang paling kucintai. Aku tertawa. Nadanya tegas, aku datang ke dunia ini untukmu. Itulah kenyataannya. Maknaku di dunia ini. Ini dia sungai seperti asap. Tapi hanya ketika aku berpamitan. Lampu mau tak mau berkedip sedikit. Butuh waktu lama untuk sampai. Setelah operasi donor jantung selesai. Aku punya kejutan untukmu. Sebagai kompensasi untukmu. Aku tersenyum lirih. Lalu ia mengeluarkan sebuah kotak dari samping tempat tidur. Meletakkannya di depannya. Kebetulan yang luar biasa. Aku juga punya kejutan untukmu. Ruyan Liu hendak membukanya. Aku mengulurkan tangan untuk berhenti. Tunggu sampai operasiku selesai sebelum membukanya. Liu Ruyan tak tahu mengapa.
Karena hanya hari itu akan lebih mengejutkan. Hanya ada satu pena rekaman di kotak hadiah. Itu adalah percakapan terakhir antara Fang Yuan dan kelompok saudara itu. Ini adalah hadiahku untuknya. Sebagai 30 tamparanku. Dan mengambang di laut. 3 jam kembali. Ruyan Liu tak mengenali suara dalam suaraku. Operasi akan segera tiba. Dia tak mau berdebat denganku tentang masalah sepele ini. Lalu dia memegang erat kotak itu dan mengangguk. Hari operasi. Aku memakai skrap putih. Didorong masuk ke ruang operasi oleh perawat. Ruyan Liu berdiri di koridor ketika berpisah. Lihat aku pergi. Jantung tiba-tiba memompa keluar entah karena apa. Rasa sakit membuat wajahnya langsung pucat. Seperti sesuatu yang penting dalam hidup. Ini menyelinap pergi sekarang. Dia melangkah maju di luar kendali untuk pertama kalinya. Ambil dokter yang akan memasuki ruang operasi. Apakah Anda yakin tidak akan ada masalah dengan jantung buatan? Dokter segera meyakinkannya bahwa Tuan Liu, Anda dapat yakin. Teknologi ini sudah sangat matang di luar negeri. Tuan Yun akan baik-baik saja. Mendengar ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Aneh bahwa dia akan panik tentang Yun Mo. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tentang kehidupan setelah semua. Itu tidak mengejutkan. Kemudian dia duduk di bangku luar pintu. Di ruang operasi. Kutatap lampu-lampu putih di atas kepala. Jantung berdebar. Akhirnya hari yang terlalu lama kutunggu. Sebentar lagi semua akan berakhir. Cintaku akan terbangun. Dan semuanya akan kembali normal. Lambat laun telinga mulai berisik. Dan kemudian aku kehilangan kesadaran. Entah sudah berapa lama. Operasi pengangkatan jantung berhasil. Dan telingaku. Akhirnya terdengar suara familiar. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas. Kekasih bangkit dengan sukses. Tuan rumah akan meninggalkan dunia. Detik berikutnya. Toko baru di ruang operasi harus dipantau dengan alarm dingin. Sirine yang menusuk berteriak tak karuan. Liu Ruyan mau menjaga di luar ruang operasi. Dia berdiri dari bangku. Rasa tak nyaman yang kuat dengan cepat menghampiri pikiranku. Dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan. Dia gemetar tidak wajar. Ada apa? Apakah sesuatu terjadi pada Yun Mo? Asisten di samping dengan cepat menghibur. Tidak, tidak. Bukankah dokter mengatakannya? Operasi ini sangat matang. Tuan Yun akan baik-baik saja. Bahkan Ruyan Liu sendiri merasakan perbedaannya. Ketika Anda tahu ada bahaya di ruang operasi. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Yun Mo. Ini bukan lingkaran. Bukankah orang yang paling penting di hatinya adalah Fang Yuan? Mengapa demikian? Mengapa dia begitu peduli dengan ukuran layar? Bahkan lebih dari radius. Mustahil sama sekali tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan alam bawah sadarnya. Itu sebabnya dia sangat mengkhawatirkan Yun Mo. Dia akan baik-baik saja. Selama bertahun-tahun, ia telah melakukan banyak hal berbahaya. Tapi mereka semua selamat dengan selamat. Kali ini pasti sama. Pikirnya dalam hati. Hanya saja ia bahkan tak menyadarinya. Aku telah berkorban banyak untuknya selama ini. Mula-mula, Fang Yuan meninggalkannya dan pergi ke luar negeri. Ini babak belur besar baginya. Saat itu, ia minum alkohol untuk menenggelamkan kesedihannya. Tidur di jeruji sepanjang malam. Teman dalam lingkaran. Tak seorang pun bisa membujuknya. Kehadiranku yang menariknya keluar dari rawa. Keluarlah dan ingat kembali hari-hari ketika kau mabuk. Ruyan Liu sendiri merasa konyol. Ia ingat pertama kali ia melihatku. Hanya mengatakan satu kata hantu padaku. Tapi aku tak marah. Hanya berjongkok lembut di depannya. Dan aku membantunya berdiri. Ku bilang tak apa-apa. Aku akan bersamamu mulai sekarang. Aku di sini untuk memenuhimu. Hati Ruyan Liu berdenyut. Rasanya sangat sakit hingga ia tak bisa bernapas. Sejak kapan? Status Yun Mo dalam hatinya telah menjadi begitu sedih. Apa yang kukatakan padanya sebelum aku masuk ruang operasi? Menggema adegan demi adegan. Ini seperti mantra yang membuatnya gelisah. Mengapa perasaanmu seperti ini? Kuucapkan kata-kata itu seperti berpamitan padanya. Pintu ruang operasi tiba-tiba dibuka dengan paksa. Dokter melepas maskernya dan perlahan keluar. Ia menatap Nona Liu Ruyan dengan wajah berat. Maafkan aku mengabarimu. Reaksi penolakan Tuan Lin.
Tidak berhasil selama operasi. Telah meninggal dunia. Anda memberitahu saya sebelum operasi. Tidak peduli apa, memastikan keselamatan Tuan Fang. Jangan khawatir, operasi Tuan Fang sukses. Ruyan Liu sama sekali tidak mendengar dengan jelas. Apa yang dia katakan nanti? Aku hanya terus menggemakan kalimat itu di telingaku. Penyelamatan yang tidak sah. Telah meninggal dunia. Apa artinya mati? Apakah maksudnya Yunmo sudah mati? Ruyan Liu hanya merasa seperti guntur terdengar di atas kepalanya. Sangat mengejutkan bahwa organ dalamnya akan pecah. Mustahil ini tidak mungkin. Seperti orang gila. Dan dia menyentak kerahnya. Mata merah seperti darah. Maafkan saya? Yunmo sudah mati. Siapa yang memberitahumu itu? Dokter terkejut dengan reaksinya. Terus meminta maaf Tuan Liu. Kami sudah melakukan yang terbaik. Bela sungkawa saya. Dia hampir sepenuhnya kehilangan akal. Di mana Yunmo? Aku ingin dia di depanku sekarang. Anda jelas berjanji Yunmo ketika Anda menjalani operasi. Tidak apa-apa, mengapa Anda berbohong kepada saya? Mengapa jika sesuatu terjadi pada Yunmo? Saya ingin seluruh rumah sakit bersama saya. Suara jatuh. Dia mendorong kerumunan itu dan langsung bergegas ke tangannya. Di ruang operasi yang dingin. Lampunya putih mengerikan. Dokter dan perawat berkerumun. Melihat Ruyan Liu yang geram, dia tidak bisa berhenti menggigil. Mereka tidak menyangka operasinya akan gagal. Aku tidak menyangka. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Akan begitu terekspos setelah mengetahui pelatihan kematianku. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang terpentingnya adalah Fang Yuan? Mengapa operasinya selesai sekarang? Dia bahkan tidak menatapnya. Liu Ruyan selangkah demi selangkah. Kemeja operasi yang ditutupi kain putih. Kaki seberat timah. Tidak pernah terpikirkan. Suatu hari aku akan seperti ini. Yunmo terbaring di meja operasi yang dingin. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Ingat saat pertama kali bertemu denganku. Wajahku bulat. Ketika Anda tersenyum, akan ada dua lesung pipit kecil. Perasaan persalinan yang kuat. Jantungnya seperti mau retak. Hanya satu kalimat yang tersisa di pikiranku. Itu hanya terus bermain berulang-ulang. Yunmo sudah mati. Batu besar di dadaku akhirnya tak bisa bertahan. Dia menutupi dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Dan kemudian dia pingsan. Dan di dunia lain, aku perlahan terbangun. Sepertinya aku telah bermimpi panjang. Dalam mimpiku, aku kehilangan orang yang paling kucintai. Lalu di samping wanita lain. Selama 5 tahun. 5 tahun itu terlalu lama. Aku tak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Untungnya, aku akhirnya menyelesaikan tugas. Benar-benar kembali ke dunianya sendiri. Dengan cahaya yang menyinari ruangan. Aku benar-benar membuka mata. Memandangi dunia rumah. Tata letak yang familiar. Daun-daun pohon pesawat di luar jendela sudah menguning. Bunga bakung di ambang jendela sudah lama mengering dan kembali. Aku benar-benar kembali. Aku melompat dari tempat tidur dengan sukacita. Aku ingat saat-saat terakhir. Sistem memberitahuku misiku berhasil. Jadi Bai Ningbing juga bangkit. Pikirkan ini. Jantungku mau keluar dari dadaku. Aku segera berlari keluar kamar. Meneriakkan nama Bai Ningbing. Kupikir aku bisa melihat Bai Ningbing. Aku sangat bersemangat karena semuanya baik-baik saja. Tapi aku mencari lama. Tidak ada yang melihat Bai Ningbing. Aku mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor Bai Ningbing. Lagi-lagi, tidak ada yang menjawab. Memandang kekosongan kamar. Hatiku yang semula deg-degan menjadi dingin saat ini. Apakah sistem sedang membohongiku? Atau ini hanya mimpi yang kualami? Tak ada sistem sama sekali. Es putih beku tak akan dibangkitkan. Aku tersungkur di tanah dengan lemah. Air mata mengalir tak terkendali. Mengapa Tuhan melakukan ini padaku? Benarkah ini hanya mimpi? Tapi potongan-potongan 5 tahun itu begitu nyata. Aku tak percaya. Aku hanya merasa jiwaku telah direnggut. Jika putih beku tak bisa dihidupkan kembali. Lebih baik aku hidup selamanya dalam mimpi daripada bangun. Setidaknya dengan begitu aku punya satu harapan. Kau bisa menjaga dirimu tetap hidup. Aku hanya punya satu kerabat, Bai Ningbing. Keduanya bertemu di sebuah panti asuhan.
Kami telah bersama sejak kami tumbuh dewasa. Jadi bagiku, es putih adalah seluruh duniaku. Aku sedih seolah-olah aku telah melaluinya dari awal lagi. Perpisahan dari orang-orang terkasih. Aku tidak akan pernah lupa ketika kecelakaan mobil itu terjadi. Das putih es dan darah tergeletak di pelukanku. Jika Bai Ningbing tidak menyelamatkanku, dia tidak akan tertabrak mobil. Semuanya salahku. Aku meringkuk di tanah sambil menangis dan tidak bisa menahan diri. Jika dia tidak bisa dibangkitkan. Sistem. Mengapa kamu membohongi dirimu sendiri dengan cara seperti ini? Apakah menyenangkan bermain denganku? Apakah menyenangkan memberiku harapan dan menghancurkannya sepenuhnya? Karena sistem sangat ingin melihatnya. Maka aku akan memenuhimu dan aku. Berdiri dari tanah. Pergi ke meja kopi. Sambil memegang pisau buah, ia perlahan mendekati pergelangan tangannya. Ide ini. Bahkan, sedini ketika Bai Bingbing meninggal dunia. Aku sudah memutuskan. Hanya pada menit terakhir. Munculnya sistem memberiku harapan. Itu membuatku melepaskan sementara ide untuk mencari kematian. Saatnya aku mendampingi milisi putih. Ku pejamkan mata. Tempatkan mata pisau di pergelangan tanganmu. Baru saja ia hendak menggunakan kekerasan, pintu tiba-tiba terbuka. Apa yang kau lakukan? Suara yang tak asing datang. Dan aku tertegun. Aku salah membuka mata dan memandang pintu. Detik berikutnya, pisau di tangannya jatuh langsung ke tanah. Milisi itu benar-benar dia. Dia masih sama seperti 5 tahun lalu. Hanya wajah dingin. Matahari menyinari wajahnya. Ini seperti melintasi lapisan penompen. Membuatnya tampak seperti dewa telah turun. Aku tak pernah sebahagia ini sesaat. Aku berlari ke arahnya. Dan mendekapnya erat. Benarkah milisi itu kau? Dari mana saja kau? Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Aku sungguh takut. Aku sangat takut kau tak akan bisa kembali. Tepat ketika aku hendak bertanya lebih banyak padanya. Tangan putih ramping itu. Dengan lembut menarikku dari pelukanku. Dia menatapku dengan kelembutan di matanya. Tapi menyisir pria ini. Dan siapa ini? Bagaimana bisa ada di rumah sakit di sisi lain rumahku? Ketika Ruyan Liu bangun, hari sudah gelap. Dia sangat marah sampai pingsan. Dokter memberinya cairan. Tidak apa-apa sekarang. Rumah sakit sepi. Dia membuka matanya dengan tiba-tiba. Bangun dan berteriak memanggil nama asisten. Yunmo, bawa aku menemui Yunmei. Asisten Tato datang. Tanpa daya menghibur presiden. Silakan bercinta. Tuan Yun benar-benar telah pergi. Ruyan Liu mencibir. Arti mata itu berat, Anda berani berbicara omong kosong dengan saya lagi. Keluar saja. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat selimut dan hendak bangun dari tempat tidur. Asisten itu horizontal. Hati maju lagi untuk menghentikannya. Presiden Ming, terima kenyataan. Tuan Yun benar-benar telah meninggal dunia. Dia sedang menjalani operasi donor jantung. Penyelamatan gagal dan dia meninggal dunia. Presiden, ada apa denganmu? Anda seharusnya memikirkannya dari awal. Belum lagi. Orang yang paling penting di hatimu bukan Tuan Fang lagi. Apakah tidak cukup bahwa dia aman sekarang? Ruyan Liu ada di tengah. Apa yang dia lakukan? Semua ini terjadi. Bukankah itu semua yang dia harapkan? Tidak peduli apa kata dokter, operasinya matang. Tapi jantung, bagaimanapun, adalah jantung tubuh. Organ terpenting. Tetap keluar. Risikonya sendiri tinggi. Dan pasangan hidup seperti itu. Anda perlu mengandalkan mesin untuk bertahan hidup di sisa hidup Anda. Ini risiko kematian, bukan? Jadi semuanya salah. Tidak ada hubungannya dengan rumah sakit dan dokter. Ini semua karena saya bersikeras dia mendonorkan jantungnya untuk Fang Yuan. Disebabkan oleh. Akibatnya, saya jelas berjanji untuk menikah dengannya. Penyesalan sementara. Biarkan dia benar-benar bersantai. Ini adalah adegan di mana dia terbunuh. Yang harus dikubur bersamanya ternyata adalah dirinya sendiri. Ia terbaring lemas di tempat tidur. Tiba-tiba teringat sebelum memasuki ruang operasi. Hadiah yang kuberikan padanya. Itulah kejutanku untuknya. Ia belum sempat melihat. Pikirkan ini. Ia segera memerintahkan asistennya untuk membawa kotak itu pergi.
datang dan membuka kotak itu dengan penuh semangat. Tapi aku tak menyangka akan membuka kotak itu. Hanya ada satu pena rekaman di dalamnya. Gemetar, ia mengambil pena itu. Aku tak henti-hentinya gemetaran di sekujur tubuhku. Mungkinkah itu kata-kata terakhir yang ia tinggalkan untuk dirinya sendiri? Pikiran untuk memiliki suaramu sendiri. Ia tak bisa menahan rasa sedihnya. Ia melakukan banyak konstruksi mental. Akhirnya aku menekan tombol play. Fang Yuan Senpai sangat mencintaimu. Dia bilang dia akan memberikan gelang semahal itu. Kau menangis, dia begitu tertekan hingga mau memberimu nyawanya. Omong-omong, kau bilang sebelumnya bahwa kau hanya menganggapnya sebagai adikmu. Keluar negeri dengan mantan pacarmu. Jika mantan pacarmu kabur dengan serangan jantung begitu mendengar kau terkena serangan jantung. Hanya kakak senior yang tak akan pernah meninggalkanmu. Sekarang dia telah melakukan banyak hal padamu. Bahkan hati yang terbuat dari batu harus dipanaskan. Kau masih tak bisa menganggapnya sebagai adikmu, bukan? Kenapa kau tertipu olehku? Ketika adikku hanya alasan. Orang seperti apa yang tak bisa mereka dapatkan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi? Bagaimana dengan cahaya bulan putih yang tidak bisa dia jangkau? Selama aku terus menggantung Suster Sue, dia akan selalu mencintaiku. Itu lebih baik daripada bersamanya, tentu saja. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Suster Sue. Gadis itu. Tapi aku menemukannya. Itu hanya orang perkakas yang sengaja membuat seniorku cemburu. Soalnya, kakak senior telah dekaden untukku selama ini. Apakah kamu ingat? Gao, kamu sangat pandai. Tapi Fang Yuan, jangan berlebihan. Kudengar senior adalah untuk hatimu. Aku akan menikahi Sim Pyunmo itu. Jika mereka sudah menikah, rencanamu sia-sia. Fang Yuan yakin bahwa dia dilahirkan. Aku diukur. Terlebih lagi, kakak senior tidak peduli dengan pria itu. Aku menampar diriku sendiri 3 kali dengan sengaja tempo hari. Seseorang menamparnya 30 kali. Hari ini aku melemparkan gelang itu ke laut lagi. Ia menendangnya ke dalam air tanpa berpikir panjang. Belum juga muncul. Aku punya cara untuk mengacaukannya. Jangan khawatir, aku tak akan membiarkan mereka menikah. Suara Fang Yuan tampak begitu asing saat ini. Ia mendengarkan rekaman itu berulang kali. Sendi tangan memutih dan memegang erat rekaman itu. Konyol sekali konyol. Ternyata semua ini adalah bayangannya. Hanya untuk bisa membuatnya mati untuknya. Bagaimana ia bisa melakukan hal seperti itu? Apakah ia tak tahu? Dengan cinta yang kumiliki untuknya. Apakah cukup baginya untuk mencintainya seumur hidup? Tidakkah dia tahu bahwa setelah dia meninggalkannya dan pergi ke luar negeri? Seberapa besar rasa sakitnya selama itu? Oleh karena itu, di mata Fang Yuan, tidak berat sama sekali. Aku tidak akan mempercayainya jika dia benar-benar dibodohi oleh lemak babi. Ingatlah ketika aku melakukannya untuknya. Dia benar-benar membiarkan pengawal menampar Yun Mo dengan keras. 30 tamparan. Dan malam itu, meskipun ada ancaman terhadap nyawanya, biarkan dia berendam di laut selama 3 jam penuh. Algojo macam apa? Setan macam apa? Akan melakukan hal seperti itu padanya. Ruyan Liu menggila. Yang lebih menghancurkannya adalah Yun Mo telah disalahpahami dan dianiaya. Tapi tidak pernah ada satu keluhan pun. Bajingan dia hanya bajingan. Liu Ruyan mengepalkan tangannya. Memukul dinding di depanmu. Darah segera mengalir di dinding seputih salju. Tapi maafkan aku. Dia sepertinya tidak merasakan sakit apapun. Pukulan demi pukulan. Andai saja waktu bisa diulang. Dia tidak akan pernah membiarkan hal yang sama terulang lagi. Tapi semuanya sudah terlambat. Sepulang dari rumah sakit, Ruyan Liu seperti kehilangan jiwanya. Pelayan itu mengemasi apa yang kutinggalkan. Dia akhirnya siuman. Lepaskan siapa yang menyuruhmu memindahkan barang-barangnya. Pelayan itu memasuki villa. Segera kembalikan barang-barang pada tempatnya. Tuan Fang yang menelepon. Mengatakan bahwa Tuan Yun telah meninggal dunia. Ada orang mati di rumah. Jadi mari kita urus dia. Mata dingin Ruyan Liu melesat. Seperti pisau. Bukan gilirannya untuk yang memutuskan. Mulai sekarang. Tanpa perintahku. Tidak ada yang boleh menyentuh barang-barang Yunmo. Mengerti? Semua orang mengangguk. Setelah pembantu itu undur diri.
Ruyan Liu pergi ke kamarku sendirian. Ini setelah memutuskan untuk menikah denganku. Hanya untukku. Karena persiapan yang tergesa-gesa. Bisa juga dikatakan tidak penuh perhatian. Jadi perabotan di kamar sangat sederhana. Bahkan, aku tidak tinggal selama beberapa hari. Jadi aku bahkan tidak punya beberapa setel pakaian. Ruyan Liu duduk di tempat tidurku. Tapi hatinya dengan keras menyentuhnya dan tidak bisa berhenti berpikir. Mulai mereka. 5 tahun kami bersama sangat lama. Aku sudah menelusup ke dalam hidupnya. Menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Dia terlalu lambat untuk merespon. Untuk kehilanganku seperti ini. Beberapa hari berikutnya. Dia mengurung diri di kamarku sepanjang waktu. Tidak berani keluar. Aku tidak bisa melihat siapapun mencarinya di luar. Teman-teman menelepon beberapa kali, dan dia mengatur internet. Dan orang yang paling cemas adalah Fang Yuan. Sejak operasi. Ruyan Liu belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu tidak normal. Anda tahu, dia dulu masuk angin biasa. Dia juga gugup. Berdiri di sisinya. Kali ini dia menjalani operasi besar. Dia bahkan tidak datang menemuinya sekalipun. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yuan bingung. Dia ingin meneleponnya. Tapi dia bahkan tidak mau menjawab telepon. Hal-hal telah sampai seperti ini. Dan dia gelisah. Apakah dia tahu sesuatu? Pikiran tentang lingkaran persegi ini memaksa diriku untuk tenang. Jika dia benar-benar tahu yang sebenarnya. Apa yang bisa dia lakukan untuk berubah pikiran? Dia telah mencintainya selama bertahun-tahun. Aku tidak akan berubah pikiran dengan mudah. Tapi jika dia benar-benar berubah pikiran. Kalau tidak, mengapa dia tidak datang menemuinya begitu lama? Tidak masalah. Dia tidak peduli kesalahan apa yang dia buat. Katakan saja sesuatu yang baik tentang diri Anda. Dia akan memaafkannya. Dulu seperti ini. Jadi kali ini pasti sama seperti sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia dengan tegas pergi ke keluarga Liu. Kali ini dia benar-benar panik. Mobil berhenti di depan gerbang keluarga Liu. Dia bergegas keluar dari mobil. Pelayan itu tidak sempat menyambutnya. Dia langsung naik ke atas. Kakak, di mana kau? Mengapa kau tidak datang menemuiku? Dia membuat banyak keributan di villa. Aku juga tidak melihat sosok Liu Ruyan. Akhirnya, di bawah bimbingan biasa-biasa saja lainnya. Dia baru saja datang ke pintu kamarku dan berpikir. Jantungku berkedut tanpa alasan. Ya. Ini jantungku berdetak di dadanya sekarang. Pantas saja kau memikirkanku. Dia tidak bisa menahan sakit hati. Dia mengetuk pintu. Tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama. Tahun-tahun ini. Dia selalu dipegang di telapak tangan Liu Ruyan. Di mana saya mengalami ketidakpedulian seperti itu? Dengan tidak enak, dia memperparah ketukan pintu. Buka pintunya. Aku tahu kau ada di dalam sana. Mengapa kau tidak mau melihatku? Jadi apa yang terjadi? Apakah karena kecelakaan dengan Yunmo? Apakah kau akan menyalahkanku? Aku tahu Yunmo sudah mati, kau merasa tidak nyaman. Tapi itu bukan salah kami, salah dokter. Dia belum selesai. Pintu dibanting terbuka. Ruyan Liu langsung sedingin gudang es. Wajah Ruyan Liu bahkan lebih suram dan menakutkan. Cukup Fang Yuan tidak pernah berpikir. Suatu hari. Bagaimana mungkin Ruyan Liu berbicara kepadanya dengan begitu kasar? Ketidakpedulian dan ketidakberdayaan seperti itu. Sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Matanya yang dingin dan arogan tertuju pada dunia. Fang Yuan tertegun beberapa saat sebelum dia kembali sadar. Dan dia datang dengan gemetar ke depan dan mencoba meraih tangannya. Tapi detik berikutnya tangannya dibanting. Tangan Fang Yuan terlempar ke dinding. Apakah dia tanpa sadar mengencangkannya karena rasa sakit? Dan semua kesabaran musnah dalam sekejap. Dia memandang Liu Ruyan dengan tidak senang. Apa maksudmu? Jadi, sekarang kamu marah padaku karena orang luar. Senior, kamu tidak menyukai Yunmo, kan? Ruyan Liu yang bertanggung jawab. Butuh waktu lama baginya untuk mencerna kalimat itu. Apakah dia jatuh cinta pada Yunmo? Apakah Anda menyukainya dan menyukai Yunmo? Mungkin saat dia berlari ke arahnya lagi dan lagi. Di perusahaannya yang konstan. Ketika dia mengorbankan semua martabatnya untuknya. Dia telah jatuh cinta padanya.
Hanya saja dia menolak untuk mengakuinya dan tidak mau mengakuinya. Baru sekarang dia bisa dengan tegas mengatakan. Kalimat itu adalah bahwa dia sudah memilikinya. Sudah mencintainya. Ruyan Liu mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan lagi. Aku mencintainya. Mendengar lingkaran 3 kata ini. Lelucon yang konyol ku dengar. Dia tertawa getir. Tidak mau berbohong dengan amarah. Bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta padanya? Senior, orang yang kamu cintai jelas adalah aku. Dan dia berlari ke arahnya. Ingin memeluknya. Tapi dia bergerak lebih cepat. Aku sudah cukup menariknya terpisah tanpa ampun. Kau bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Aku tak mau terdengar buruk. Tapi kuharap aku tak pernah bertemu dengannya lagi. Seluruh orang hidup. Menggigit bibir dan memaksanya bertanya apa yang harus kukatakan. Aku tak mengerti. Ruyan Liu tak mau salah lagi padanya. Keluarkan saja perekam dan putar rekamannya. Dengan suaramu sendiri. Wajah Fang Yuan sangat berubah. Dia kalap dan naik untuk mengambil rekaman itu. Sambil menjelaskan bahwa tak seperti itu. Kau dengarkan aku menjelaskan padamu. Asap Willow. Jelas aku tak mau membuang waktu lagi. Ia mendengus. Lalu ia membanting pintu hingga tertutup. Melihat pintu yang tertutup. Air mata Fang Yuan seperti hujan. Menangis kencang. Menjadi gila dan menghancurkan pintu. Tidak mungkin. Kamu membohongiku. Senior, orang yang kamu sukai adalah aku, kan? Kamu telah mencintaiku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kamu menyukainya? Sepertinya sadar akan masalahnya sendiri. Dia meminta maaf lagi. Maafkan aku. Ini salahku. Senior, seharusnya aku tidak membohongimu. Aku hanya terlalu peduli padamu. Untuk berpikir seperti itu. Apakah kamu tahu betapa takutnya aku kehilanganmu? Maaf, Senpai. Aku mencintaimu, haruskah kita memulainya dari awal? Fang Yuan tidak pernah setakut ini. Dia tahu bahwa Ruyan Liu benar-benar jatuh cinta kali ini. Tidak peduli seberapa jahat dia sebelumnya. Dia tidak akan melakukan itu padanya. Ini sudah larut. Tidak peduli seberapa banyak Anda memohon. Liu Ruyan tidak pernah keluar untuk menemuinya. Orang-orang seperti dia. Bolehkah aku mengangkatmu ke langit saat aku mencintaimu? Cinta juga bisa menempatkanmu di neraka. Mungkin lelah. Fang Yuan tahu dia tidak akan melihatnya hari ini. Hanya tinggalkan sisi lain. Aku melihat es putih yang familiar tapi asing di depanku. Sakit hati sepertinya akan retak. Aku tidak menyangka Bai Ningbing akan menjadi hidup. Harganya adalah melupakanku sepenuhnya. Orang di depanmu melihat dirimu sendiri. Tidak ada persahabatan di monyet. Ada yang hanya sopan dan jauh. Saya menolak untuk menyerah bertanya. Apakah Anda benar-benar tidak ingat saya? Saya Yunmo. Tinta awan Anda. Bai Ningbing mengerutkan kening dan Wei Ning berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Tapi masih menggelengkan kepalanya. Maaf. Aku benar-benar seperti tidak mengenalmu. Aku hanya merasakan sakit yang sangat besar di hatiku. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalku? Kami sudah saling mengenal sejak kecil. Mereka adalah satu-satunya kerabat masing-masing. Kami akan bersama selamanya. Dan aku bangkit dan aku berjongkok di depannya. Ingin sekali membantunya mengingat masa lalu. Tintin, berpikirlah sendiri. Kita bertemu di panti asuhan. Umurku 10 tahun. Ditalak anak-anak lain di panti asuhan. Aku melindunginya. Dan aku tidak bisa makan cukup setiap hari. Kamulah yang diam-diam menitipkan kuemu untuk kumakan. Lalu kita masuk universitas. Ikut bekerja. Kita selalu hidup bersama. Kita sepakat menikah setelah tahun baru. Kita akan bersama selamanya. Tidakkah kamu ingat semua ini? Bai Ningbin menatap anak laki-laki yang melintas di depannya. Entah kenapa aku hanya merasakan sakit di hatiku. Dia ingin mengingat masa lalu yang dia bicarakan. Tapi bagaimanapun kamu menggunakannya, itu hanya kosong. Apakah mereka benar-benar saling mengenal? Mengapa dia tidak bisa mengingat apapun? Bahkan ucapanku tentang dia yang mengalami kecelakaan mobil. Dia tak punya ingatan sama sekali. Apa yang sedang terjadi di sini? Kulihat dia tak bisa mengingat maksudku berhenti untuk saat ini. Selama dia hidup. Aku tak bisa mengingat apa yang penting bagiku untuk saat ini. Hari-hari ke depan terasa panjang.
Aku akan menemaninya. Perlahan isi kenangan yang hilang. Dan aku sangat lega. Aku sudah menunggu selama 5 tahun. Jangan takut menunggu 5 tahun lagi. Tapi aku tak tahu kenapa. Dalam benakku, wajah Ruyan Liu tiba-tiba muncul. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Mungkin dia sudah tahu tumit Achillesnya. Bagaimana reaksinya? Mungkin sedikit bersalah. Bagaimanapun, aku telah berada di sisinya selama 5 tahun. Di kamar, Liu Ruyan hanya merasa bahwa segala sesuatu di dunia. Semua hilang warna. Dia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan kehilangan aku. Aku tak pernah membayangkan bahwa kehilanganku akan membuatnya begitu sengsara. Dia merasa seperti tercekik. Dia sebenarnya mencintaiku begitu dalam. Andai waktu bisa kuputar kembali, dia tak akan pernah membuat pilihan yang sama lagi. Dia akan memperlakukanku dengan baik. Menebusku dengan segala yang kau punya. Tapi sekarang, sebesar apapun dia menyesalinya, tak ada gunanya. Dia ingat apa yang telah kukatakan padanya hari ini. Aku datang ke dunia ini untuknya. Kini aku tak lagi di dunianya. Hampir tak ada orang hidup. Ia memandang keluar jendela ke ladang-ladang yang suram. Ada jantung yang melompat dari ambang jendela seharga 100 tael. Sudah 3 hari dia tak makan. Jadi aku agak kabur saat ini. Alam bawah sadarnya memberitahunya. Lompat saja di sini dan kau akan melihatku. Mau tak mau ia membuka jendela. Angin dingin berhembus dan menggigil. Tapi sepertinya ia tak bisa merasakannya. Empat dengan tegas berdiri di ambang jendela. Baru saja ia memejamkan mata. Sebuah suara tiba-tiba muncul di benakku. Halo host. Sekarang kau punya misi strategi. Selama tugas selesai, kau bisa tinggal di dunia awan dan tinta. Kau mau mengikat sistem? Mulai menaklukkan dunia awan dan tinta. Kata-kata asing itu membangunkannya dalam sekejap. Mungkinkah Yunmo tidak mati? Ke dunia lain. Dia langsung bertanya mesin sistem misi apa itu. Berubah jawaban. Biarkan Yunmo jatuh cinta padamu dalam waktu 3 bulan. Ruyan Liu sangat gembira. Yunmo sangat mencintainya. Bukankah tugas ini akan menjadi angin sepal-sepai? Tuhan benar-benar memberinya kesempatan. Agar dia bisa menebusnya. Jadi dia setuju tanpa ragu. Saya bersedia menerima tugas ini. Sistem telah menambahkan pengingat ramah. Jika tugas tuan rumah gagal, akan kembali ke dunia tuan rumah sendiri. Dan kehilangan semua aset. Selamanya tidak punya uang. Dia bahkan tidak berpikir untuk menandatangani kontrak. Jika tidak ada tinta awan. Bahkan jika dia kaya sekarang, apa gunanya? Terlebih lagi, dia percaya bahwa Yunmo tidak akan pernah membiarkannya kalah. Suara mekanisasi sistem terdengar. Pengikatan sistem berhasil. Hitung mundur 3 bulan dimulai. Keberhasilan sistem yang terkenal. Kemudian muncul cahaya yang menyilaukan. Ruyan Liu menutup matanya dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ketika saya bangun lagi, Ruyan Liu telah tiba di dunia yang sama sekali asing. Dia tahu bahwa ini adalah dunia awan dan tinta yang disebutkan oleh sistem. Semuanya ternyata nyata. Bukan mimpi. Dia terbawa kegembiraan. Untuk mengabaikan. Mengapa Yun mau pergi ke dunianya sejak awal? Bagaimana Anda kembali ke duniamu sendiri sekarang? Hanya ada satu pikiran di benaknya untuk menemukan Yunmo. Penambahan sistemik. Dia segera datang ke rumahku di lantai bawah. Berpikir bahwa kamu akan segera menemuiku. Dia sedikit gugup. Seperti seorang gadis kecil yang akan bertemu dengan kekasihnya. Wajahnya masih sedikit panas. Ruyan Liu merasa sedikit konyol. Kapan dia menjadi begitu berhati-hati? Di dunianya dia adalah kebanggaan misteri. Segala sesuatu di dunia selama dia mau. Semuanya ada di ujung jarimu. Sekarang bagiku, dia sebenarnya sedikit khawatir tentang untung dan rugi. Dia berdiri di bawah, menunggu. Karena sistem memberitahunya. Ini adalah satu-satunya cara bagi Yunmo untuk pulang setiap hari. Tidak lama kemudian, dia benar-benar melihat tubuh yang dikenalnya. Bayangan membawa sekantong buah. Menuju ke arahnya. Hanya terpisah beberapa hari. Aku terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Langkah kaki ringan ketika berjalan. Senyum di sudut mulut. Sepertinya suasana hatinya sedang baik. Liu Ruyan berjalan ke arahku selangkah demi selangkah.
Sampai kita bertemu langsung. Kebanyakan aku berjalan tanpa memperhatikan. Itu menabrak langsung ke pelukannya. Aku sedikit malu. Tutup hidungmu dan minta maaf. Maaf, maaf. Buah di tanganku jatuh ke tanah. Kamu hanya bisa membungkuk dan mengambilnya sambil menyisakan sedikit. Jangan memecahkannya. Kesemek ini adalah kesukaan Ningbing. Baru saja aku mengambil buah dan mendongak, mataku bertemu. Saya sangat takut sehingga saya mundur beberapa langkah. Liu Ruyan, mengapa dia ada di sini? Lihat mataku yang terkejut. Liu Ruyan terkejut dan bahagia. Anda secara tidak sadar ingin memelukku. Ya, ini benar-benar kamu, aku belum bereaksi. Seluruh orang telah dipeluk. Aroma jeruk yang familiar ada di udara. Aku terbangun dalam sekejap, dan hatiku langsung marah. Itu dia? Aku menyentaknya pergi. Nada itu sedikit tidak senang. Bagaimana kamu tenggelam? Sikap Ruyan Liu padaku agak menyakitkan. Dia pikir aku akan senang memilikinya di sini. Aku tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Yunmo, tidakkah kamu senang aku datang kepadamu? Aku merawat pakaianku. Nada samar. Saya tidak tahu bagaimana Anda menemukan saya. Tapi saya sudah memulai hidup baru. Jadi tolong jangan ganggu saya lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa bereaksi seperti ini? Ruyan Liu tidak berani mengeksekusi. Tapi segera dia bereaksi. Awalnya, dia meminta hatinya untuk pria lain. Menyesal kemudian. Dia pasti masih marah pada dirinya sendiri. Ya, dia pasti marah. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat meminta maaf padaku. Maaf. Yunmo berkata aku tidak baik sebelumnya. Saya mendengarkan semua rekaman yang Anda berikan kepada saya. Saya salah paham tentang hal-hal itu sebelumnya. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda. Sebenarnya, orang yang saya sukai di hati saya selalu Anda. Maukah Anda memaafkan saya? Selama Anda memaafkan saya akan memberi Anda kompensasi dengan hidup saya. Yunmo percaya padaku. Haruskah kita mulai dari awal? Dengarkan permintaan maafnya yang tulus. Aku hanya merasa konyol. Aku mengerti mengapa dia datang ke dunianya sendiri. Mungkin terikat pada sistem seperti dirinya. Meskipun aku tidak tahu apa tugasnya. Tapi aku tidak tertarik lagi. Hidupku telah dimulai baru. Ruyan Liu dan orang-orang dan hal-hal di sistem sebelumnya. Semuanya berakhir. Dan aku tidak pernah menyukai Ruyan Liu. Seberapa banyak bayi Ningbing dapat dihidupkan kembali ada hubungannya dengan dia. Aku tidak ingin berbuat terlalu banyak. Hanya kata-kata yang baik untuk membujuk Liu Ruyan. Sudah berakhir di antara kita. Aku tidak menyalahkanmu. Jadi jangankan memaafkan ini. Sekarang setelah kamu melihat lingkaran dengan jelas, maka aku juga berharap kamu dapat menemukan kebenaran. Kebahagiaan sejati. Tapi tidak peduli siapa yang kamu suka. Kebahagiaanmu tidak akan menjadi rencanaku. Tolong jangan datang padaku lagi. Hualuo, aku pergi langsung dengan membawa tas. Ruyan Liu di belakangku menatap punggungku saat aku pergi. Sedikit kesurupan. Dia tidak mengerti bahwa dalam waktu singkat. Mengapa aku merasa seperti orang yang berbeda? Dia pikir aku akan bersemangat seperti dia untuk melihatnya lagi. Atau dia akan mengeluh bahwa dia seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu sejak awal. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dingin seolah aku tidak pernah mengenalnya. Mengapa ini terjadi? Ruyan Liu bingung.